Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Agama dan Manusia. Pertama-tama, sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Andri Gunawan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah PAI dan Akidah. Dan saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rizky Andi. Nama saya Sofia Salsabila. Nama saya Muhammad Rizky Alfarel. Nama saya Nida Farhana. Baik, yang pertama itu ada pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna karena dia diberi akal. Akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Membedakan manusia dengan binatang. Dengan akalnya manusia berpikir, bahkan sering dijumpai dalam komunikasi sehari-hari muncul istilah orang itu tidak punya pikiran. Ini sebagai analogi bahwa pikiran sama dengan akal. Selanjutnya ada manusia makhluk sempurna. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibanding ciptaan Allah yang lainnya, baik dari segi fisik maupun rohaniyahnya. Manusia memiliki keistimewaan dan kelebihan-kelebihan yang disebut maziyah dan fadilah, hubungan historis, hubungan fungsional. Manusia menurut agama Islam: A. Penyebutan nama. B. Aspek historis penciptaan. C. Reproduksi. D. Ruh dan nafas. E. Fitrah manusia, yaitu hanif dan potensi akal, qalb dan nafsu. Selanjutnya ada misi dan fungsi penciptaan manusia. Misi penciptaan manusia adalah untuk penyembahan kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pengertian penghambaan kepada Allah tidak boleh diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam sholat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia kepada hukum-hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, baik menyangkut hubungan vertikal yaitu manusia dengan Tuhan maupun horizontal yaitu manusia dengan manusia dan alam semesta. Di dalam Al-Quran, manusia disebut antara lain dengan Bani Adam, Qs Al-A'raf ayat 31. Dari aspek biologisnya, kemanusiaan disebut dengan Bashar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologisnya. Qs Al-Mu'minun ayat 33. Dari aspek kecerdasannya disebut dengan insan yang terbaik yang diberikan akal, dapat diterima dengan pengetahuan. Qs Ar-Rahman ayat 3-4. Dari aspek sosiologisnya disebut Anas yang menunjukkan sifat yang berkelompok sama jenisnya. Al-Baqarah ayat 21. Dari aspek posisinya disebut Abdun, hamba yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk patuh kepadanya. Qiyas Saba ayat 9. Pengertian agama. Menurut Oxford Student Dictionary tahun 978 mendefinisikan religion dengan the belief in the existence of supernatural ruling power, the creator and control of the universe, yaitu suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Syarat-syarat agama: percaya dengan adanya Tuhan, mempunyai kitab suci sebagai pandangan hidupnya, mempunyai tempat suci, mempunyai nabi atau orang suci sebagai panutan, mempunyai hari raya keagamaan. Fungsi agama: sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, merupakan tentang prinsip benar atau salah, pedoman merupakan rasa kebersamaan, pedoman perasa keyakinan, pedoman keberadaan, pengungkapan estetika, pedoman reaksi dan hiburan, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Selanjutnya, hubungan manusia dan agama.
Dalam masyarakat sederhana, banyak peristiwa yang terjadi dan berlangsung di sekitar manusia dan dalam diri manusia, tetapi tidak dipahami oleh mereka. Yang tidak dipahami itu dimasukkan ke dalam kategori gaib. Karena banyak hal atau peristiwa gaib ini, menurut pendapat mereka merasakan hidup dan kehidupan penuh dengan kegaiban. Menghadapi peristiwa gaib ini, mereka merasa lemah, tidak berdaya. Untuk menguatkan diri, mereka mencari perlindung pada kekuatan yang menurut agama mereka menguasai alam gaib, yaitu Dewi dan Tuhan. Sebuah agama biasanya melingkupi 3 persoalan pokok, yaitu keyakinan, yang berarti keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supernatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam. Peribadatan, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan tundukannya. Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang kaitkan dengan keyakinan tersebut. Menurut Light, Keller, dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok. Kepercayaan agama yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Simbol agama yakni identitas agama yang dianut umatnya. Praktik keagamaan yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran Islam. Pengalaman keagamaan yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Umat beragama yakni penganut masing-masing agama. Selanjutnya ada hubungan antara manusia dan agama. Menurut agama Islam, manusia diciptakan di bumi untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Dengan perannya tersebut, manusia diharapkan untuk sadar sebagai makhluk individu, sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial, sadar manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama sebagai fitrah dan pedoman hidup manusia. Para ahli teologi Islam mengatakan bahwa fitrah adalah satu hal yang dibekalkan Allah kepada setiap manusia, karenanya ciri-ciri sesuatu yang bersifat fitri adalah tidak dipelajari, ada pada semua manusia, tidak terkurung oleh batas-batas teritorial dan massa, dan tidak akan pernah hilang. Manusia yang tidak memiliki agama bagaikan hidup tanpa arah dan tujuan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus mempunyai keyakinan dan mempunyai agama sebagai pedoman perjalanan hidup kita yang akan membawa kita ke jalan yang terang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.